Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Fadila. Saya dari kelompok 9, mata kuliah metode penelitian kuantitatif, yang diampu oleh Ibu Eva Juliana Ritonga, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Pelaksanaan dan Pengumpulan Data Penelitian. Yang pertama yaitu tentang A. Tahapan dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan yang diajukan. Menurut Ari Kunto, mengartikan penelitian sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, di mana penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu berdasarkan fakta yang ditemukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan objektif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang valid atas masalah yang diteliti. Proses penelitian dapat dibagi dalam beberapa tahapan dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Yang pertama yaitu dengan identifikasi masalah. Pada tahapan ini, peneliti harus mampu mengidentifikasi masalah atau fenomena yang ingin dijelaskan atau diuji. Proses ini bisa dimulai dengan pengamatan terhadap kenyataan di lapangan, diskusi dengan rekan sejawat, atau temuan dalam literatur yang belum banyak diteliti. Yang kedua ada studi pustaka. Studi pustaka atau kajian literatur adalah tahapan yang melibatkan penelitian dalam mencari, mengumpulkan, serta menganalisis sumber-sumber yang relevan terkait topik yang akan diteliti. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk memberikan dasar teori yang kuat serta mengidentifikasi kekurangan atau gap dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu penentuan tujuan dan hipotesis. Tujuan penelitian menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui penelitian dan sangat penting agar peneliti memiliki arah yang jelas. Selain itu, untuk penelitian yang bersifat kuantitatif ini, hipotesis juga perlu dirumuskan. Hipotesis adalah dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya melalui analisis data. Lalu yang keempat ada desain peneliti. Desain ini mencakup pemilihan metode penelitian yang sesuai jenis penelitian, baik itu kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Teknik pengumpulan data ini serta instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi. Lalu yang kelima ada pengumpulan data. Pengumpulan data adalah tahap di mana peneliti mulai mengumpulkan informasi yang diperlukan sesuai dengan desain penelitian yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data sangat bervariasi, tergantung pada metode yang digunakan, seperti wawancara, observasi, kuesioner, atau eksperimen. Lalu yang keenam ada analisis data. Analisis data adalah tahapan di mana peneliti mengolah dan menafsirkan data yang akan terkumpul. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis statistik digunakan untuk menguji hipotesis atau hubungan antar variabel. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Yang ketujuh yaitu pembahasan dan kesimpulan. Pada tahapan ini, hasil analisis dapat diinterpretasikan dan dibandingkan dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Pembahasan adalah tahap di mana peneliti menjelaskan hasil temuan dengan merujuk pada teori yang ada, serta menjelaskan implikasi praktis atau teori yang dapat diambil dari temuan tersebut. Sedangkan kesimpulan yang diambil harus dapat menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif. Lalu yang ke-8 yaitu penulisan laporan dan penyusunan daftar pustaka.
Peneliti menyusun laporan penelitian yang mencakup seluruh rangkaian penelitian mulai dari rumusan masalah, kajian pustaka, metodologi, hasil pembahasan hingga kesimpulan. Lalu yang B yaitu teknik pengumpulan data penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi, fakta, atau data terkait penelitian. Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis, lalu diolah dan dianalisis untuk memberikan hasil yang signifikan. Ada beberapa jenis instrumen yang biasa digunakan dalam penelitian, yaitu ada tes, ada kuesioner, wawancara, observasi, skala bertingkat, dan dokumentasi. Yang pertama yaitu tes. Tes adalah alat yang digunakan untuk mengukur keterampilan, kemampuan, atau bakat individu atau kelompok melalui serangkaian pertanyaan atau latihan. Contohnya itu tes psikologi untuk mengukur kecerdasan emosional siswa. Lalu yang kedua itu ada kuesioner atau angket, di mana daftar pertanyaan tertulis yang diisi oleh responden untuk mengumpulkan data tentang pengalaman, pengetahuan, dan sikap. Contohnya itu kuesioner kepuasan pelanggan terhadap layanan rumah sakit, angket minat baca siswa di perpustakaan sekolah. Lalu yang ketiga ada wawancara atau interview, di mana teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan responden untuk menggali informasi lebih dalam. Contohnya itu wawancara dengan guru untuk mengetahui metode pengajaran yang digunakan atau yang diterapkannya. Lalu yang keempat ada observasi, di mana teknik mengamati perilaku, proses kerja, atau fenomena alam baik dengan partisipasi langsung maupun sebagai pengamat independen. Contohnya yaitu dengan mengamati interaksi siswa dalam pembelajaran kelompok, mencatat perilaku pelanggan di toko retail. Yang kelima ada skala bertingkat, di mana instrumen untuk mengukur suatu fenomena atau perilaku secara bertingkat, meskipun hasilnya bersifat subjektif. Contohnya penilaian kepuasan kerja karyawan dengan skala 1 sampai 5, atau sangat puas atau sangat tidak puas hingga sangat puas. Yang keenam yaitu dokumentasi, di mana mengumpulkan data dari sumber tertulis seperti buku, dokumen, majalah, atau laporan resmi. Contohnya menganalisis laporan keuangan perusahaan untuk menilai pertumbuhan ekonomi, meneliti arsip sekolah tentang data kelulusan siswa selama 5 tahun terakhir. Adapun yang C yaitu strategi dasar menyusun rancangan penelitian kuantitatif. Strategi dasar membantu dalam pemilihan metode pengumpulan data yang sesuai, seperti kuesioner, survei, atau eksperimen yang sesuai dengan sifat variabel yang ingin diteliti. Dengan memiliki rancangan yang terstruktur, peneliti dapat menghindari bias dan meminimalkan kesalahan dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Berikut adalah beberapa strategi dasar yang dapat membantu dalam menyusun rancangan penelitian kuantitatif. Yang pertama, dengan mendefinisikan pertanyaan penelitian. Dengan langkah pertama ini dalam menyusun rancangan penelitian adalah menentukan pertanyaan penelitian yang jelas dan terstruktur. Lalu yang kedua, tentukan variabel dengan identifikasi variabel yang relevan untuk diteliti dan hubungan antara variabel tersebut. Yang ketiga, pilih desain penelitian. Pilih desain penelitian yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang meliputi eksperimen, survei, studi cohort, studi kasus kontrol, dan lain-lain. Keempat, tentukan sampel penelitian. Pilih sampel yang mewakili populasi yang diminati. Memilih sampel yang representatif memungkinkan temuan penelitian untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Pastikan sampel memiliki ukuran yang memadai agar hasil penelitian dapat diandalkan. Lalu yang kelima itu pilih instrumen pengumpulan data. Tentukan instrumen pengumpulan data yang tepat untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.
Keenam, rencanakan analisis data. Tentukan teknik analisis data yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ketujuh, perhatikan etika penelitian. Pastikan penelitian mengikuti prinsip-prinsip etika seperti persetujuan etis, menjaga kerahasiaan data, dan melindungi partisipan. Kedelapan, yaitu rancang rencana penelitian. Susun rencana penelitian yang mencakup semua detail mengenai metode yang akan digunakan, prosedur pengumpulan data, analisis yang akan dilakukan, serta jadwal waktu dan alokasi sumber data atau alokasi sumber daya. 9. Lakukan pengujian piloting. Sebelum melaksanakan penelitian utama, lakukan uji coba kecil atau piloting untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen, serta mendapatkan umpan balik dari partisipan atau rekan sejawat. 10. Yaitu analisis dan interpretasi hasil. Setelah data terkumpul, lakukan analisis data sesuai dengan rencana yang telah dibuat, lalu interpretasikan hasil analisis dengan cermat dan hubungkan kembali pertanyaan penelitian. Lalu yang D, yaitu prinsip efektif pengumpulan data, di mana prinsip efektif ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu keterukuran, kedua validitas, ketiga reliabilitas, keempat kesesuaian konteks, kelima konsistensi dan standarisasi, keenam etika. Pertama, keterukuran. Pengumpulan data dirancang untuk menghasilkan data yang dapat diukur dengan jelas dan konsisten. Penggunaan skala pengukuran yang tepat seperti nominal, ordinal, interval, atau rasio sangat penting agar data dapat diproses dengan metode statistik yang sesuai. Kedua yaitu validitas. Validitas menunjukkan sejauh mana instrumen pengumpulan data benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Terdapat beberapa jenis validitas seperti validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriterium. Ketiga yaitu reliabilitas. Reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil yang diperoleh oleh instrumen pengumpulan data jika diulang dalam kondisi yang sama. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti uji tes retest, uji konsistensi internal, dan metode paralel. Keempat, kesesuaian konteks. Pengumpulan data harus mempertimbangkan lingkungan di mana data dikumpulkan, termasuk faktor budaya, sosial, ekonomi, dan karakteristik partisipan. Kelima yaitu konsistensi dan standarisasi. Instrumen dan prosedur pengumpulan data harus diterapkan dengan cara yang konsisten dan sesuai dengan standar yang diterapkan. Yang keenam yaitu etika. Hal ini mencakup mendapatkan persetujuan dari partisipan atau informed consent dengan menjaga kerahasiaan dan anonimitas data, serta memastikan bahwa partisipan tidak mengalami risiko atau kerugian akibat partisipasi mereka dalam penelitian. Lalu yang E yaitu validitas dan reliabilitas data dalam penelitian. Dalam penelitian ilmiah, kualitas data sangat bergantung pada instrumen yang digunakan. Dua konsep utama yang memastikan kualitas tersebut adalah validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu validitas data, yang dimana mengacu pada kemampuan instrumen untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Jenis-jenis validitas meliputi validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Kedua, reliabilitas data. Reliabilitas adalah konsistensi suatu alat ukur dalam menghasilkan data yang sama dalam kondisi serupa. Metode untuk mengukur reliabilitas meliputi tes retest reliability, equivalent form reliability, internal consistency reliability, dan inter-iter reliability. Ketiga, hubungan antara validitas dan reliabilitas. Ketiga yaitu hubungan antara validitas dan reliabilitas.
reliabilitas mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dapat memberikan hasil yang konsisten jika digunakan dalam kondisi yang sama secara berulang. Sementara itu, validitas menunjukkan sejauh mana instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan memastikan instrumen memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya, sehingga hasil penelitian lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir, yang F, yaitu tantangan dan solusi. Tantangannya yang pertama yaitu kesulitan dalam mengumpulkan data dari responden yang sulit dijangkau. Kedua, data yang diperoleh memiliki tingkat kecacatan atau ketidaklengkapan yang tinggi sehingga mengurangi validitas dan reliabilitas data. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan anggaran yang membatasi kemampuan untuk melaksanakan penelitian. Lalu solusinya yang pertama itu dengan memanfaatkan teknologi untuk pengumpulan data seperti survei online atau penggunaan aplikasi seluler. Yang kedua, menggunakan teknik pengawasan dan validasi data seperti pengecekan ganda atau pemeriksaan konsistensi. Ketiga, membuat jadwal yang realistis dan fleksibel serta berkomunikasi dengan pihak terkait tentang kemungkinan penundaan atau perubahan rencana. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait materi ini, terkait materi tentang tahapan dalam pelaksanaan penelitian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.